Loyalis Jokowi terjerat hukum, tapi tak tersentuh. Dua nama mencuat, Sylvester Matutina dan Ade Armando. Sudah divonis, sudah jadi tersangka, tapi keadilan tak kunjung ditegakkan. Ada apa sebenarnya dengan penegakan hukum di negeri ini? Apakah hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Sylvester Matutina, seorang loyalis Jokowi, divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikuatkan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung tahun 2019. Kasusnya, penghinaan terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun anehnya, sejak putusan itu dijatuhkan, tak ada eksekusi, tak ada jeruji besi, tak ada penahanan. Justru sebaliknya, ia malah diangkat sebagai Komisaris Independen BUMN ID Food. Statusnya masih terpidana yang belum dieksekusi, tapi malah dilantik jadi Komisaris BUMN, ujar mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu. Lebih tajam lagi, Said Didu menyebut, ini bukti aparat hukum kehilangan keberanian saat berhadapan dengan orang dekat kekuasaan, seolah hukum tunduk pada Jokowi. Nama lain yang juga tak kalah kontroversial, Ade Armando, dosen, aktivis media, dan pendukung garis keras Jokowi. Pada 2017, ia dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap Islam. Namun secara mengejutkan, polisi menerbitkan SP3, penyidikan dihentikan. Langkah ini digugat oleh pelapor, Yohan Khan, melalui pra-peradilan. Dan gugatan itu dikabulkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan agar penyidikan dibuka kembali. Ade pun kembali ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sejak saat itu, kasusnya menguap. Tak ada tindak lanjut, tak ada kejelasan. Seakan ditelan bumi. Pertanyaannya kini, mengapa dua kasus ini seolah berhenti total? Apakah hukum benar-benar adil di negeri ini? Atau hanya menjadi alat untuk menekan oposisi dan membebaskan kroni? Sylvester Matutina jelas terpidana, tapi dibiarkan bebas dan bahkan diberi jabatan. Ade Armando berstatus tersangka, tapi tidak pernah ditahan, apalagi disidang dan juga diberikan jabatan sebagai komisaris di BUMN PLN Nusantara Power. Penegakan hukum tampak pincang, lemah terhadap yang dekat kekuasaan, tapi bengis terhadap rakyat biasa dan pengkritik. Jika hukum tidak ditegakkan secara adil, maka kepercayaan publik akan runtuh. Masyarakat akan melihat bahwa di negeri ini, hukum bukan lagi panglima, tapi alat kekuasaan. Siapa yang dekat penguasa akan aman, tapi yang berseberangan siap-siap dilibas. Apakah ini warisan dari kekuasaan sebelumnya? Atau cerminan wajah asli penegakan hukum kita? Keadilan tak boleh hanya jadi slogan. Hukum tak boleh tebang pilih. Sylvester Matutina dan Ade Armando adalah cermin rusaknya sistem hukum yang membiarkan loyalis kebal dari jerat hukum. Apa pendapat kalian? Apakah kita masih bisa percaya pada hukum di Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengawal suara keadilan agar Indonesia menjadi lebih baik.